Hai pemirsa setia TVRI, jumpa lagi dengan saya, Andrea Paramesti, tetap dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Pemirsa, Indonesia Raya Jelajah Sains kali ini masih ada kaitannya dengan materi episode minggu lalu, yaitu seputar kajian ilmiah dan pemanfaatan fasilitas riset di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika yang berada di kawasan Sains Said Jauharsya Jeni, Surabaya, yaitu tentang kajian dan implementasi pembangkit listrik tenaga arus laut PLTAL. Dan riset alat ukur gaya dorong dan gaya hambatan air untuk berenang, sementara dua materi lagi dari Melati, Yogyakarta, yaitu unit lapis lindung pemecah gelombang dan desain hibrida tanggul vegetasi pantai untuk perlindungan tsunami. Kalau Anda senang dengan sains dan teknologi, simak satu persatu tayangan berikut ini. Sebagai negara kepulauan, Laut Indonesia menyediakan sumber EBT atau energi baru terbarukan yang melimpah. EBT yang bersumber dari laut adalah energi kinetik dari kecepatan arus laut yang lewat di antara pulau-pulau. Energi potensial yang disebabkan naik turunnya permukaan laut karena ayunan ombak atau gelombang dan adanya energi perbedaan temperatur air laut. Pembangkit listrik tenaga arus laut mempunyai prospek cerah karena daya listrik yang dihasilkan dapat diprediksi dengan tepat di atas kertas. Hal ini disebabkan karena arus laut terutama disebabkan oleh interaksi gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Jadi, faktor cuaca tidak berpengaruh pada arus laut. Indonesia itu negara kepulauan dengan ribuan pulau. Tapi di antara ribuan pulau itu ada berbagai macam ribuan selat. Nah, di antara selat-selat itu kecepatan arus laut yang kecepatannya rendah mengalami percepatan pada saat melewati selat-selat itu, sehingga energi kinetik dari kecepatan arus laut itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga arus laut. Dalam mengkaji pembangkit listrik tenaga arus laut yang cocok di Indonesia, kita memilih pembangkit listrik arus laut sumbu vertikal. Porosnya adalah arahnya vertikal, dia akan berputar dalam satu arah seperti ini. Mengapa dipilih poros sumbu vertikal? Karena kecepatan arus laut di alam selalu tidak satu arah, tetapi bolak-balik dua arah, sehingga dengan turbin arus laut sumbu vertikal, arus dari manapun dia bisa berputar. Dengan pembangkit listrik tenaga arus laut yang ada di daerah tersebut, itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh penduduk setempat. Kami sangat berharap
ada investor yang antusias untuk melakukan investasi di bidang pembangkit listrik tenaga arus laut, karena arus laut potensinya sangat besar di Indonesia, apalagi banyak sekali selat-selat sempit yang ada di Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Layanan riset dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika tidak terbatas pengembangan teknologi manufaktur semata. Strategi untuk meningkatkan performa atlet pun kini sudah dimulai dengan sentuhan inovasi teknologi berbasis riset dan pemanfaatan teknologi MOB atau Maneuvering Ocean Basin yang tersedia di kawasan Saint Said Jauharsyah Jeni, Surabaya. Towing tank ini adalah pada waktunya tahun 1995 itu terbesar di Asia Tenggara dan mudahnya tercanggih begitu ya waktu itu ya. Jadi untuk dasar pemikiran mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikembangkan itu di sini bagus seperti itu. Ciri khasnya kita yang paling banyak adalah resistance test. Resistance test. Saat itu kita ingin tahu kalau ini perenang, dia berenang ke sana, resistennya berapa, gaya hambat airnya itu berapa, kurang lebih sama dengan air kan begitu ya. Lalu kita ciptakan alat untuk bisa mengukur di bawah air. Kita ciptakan alat ini, ukurnya di sini, seperti itu. Artinya tubuh dan ini sudah hilang, kita hanya punya satu titik yang kita ukur di sini, itu di situ. Nah, pengukuran ini hanya mengukur titik di mana semua gaya yang mengalir di tubuh perenang itu mengalir di titik itu. Jadi ada satu garis di mana titik gaya itu mengalir. Nah, kita ukur di tempat itu. Jadi main aja ke sini. Nanti ada ide apa bisa berkomunikasi, karena yang namanya alat itu kan hanya alat. Kita bisa membuat dia canggih. Itu kan semua jadi hal-hal yang sederhana. Nah, kita engineer menyederhanakan hal-hal yang sulit. Jadi datang aja ke sini, nanti permasalahan yang sulit kita akan sederhanakan. Sudah sejak 2012 kami bekerja sama dengan BRIN, khususnya di hidrodinamika. Kami dari Fakultas Olahragaan, khususnya saya di dalam mengembangkan berbagai penelitian. Keolahragaan itu memang membutuhkan sentuhan teknologi yang canggih. Dan BRIN menyediakan ahli. Di sini tersedia ahli, fasilitas, dan tentunya akses bagi kami untuk bekerja sama dalam melakukan penelitian, mengembangkan peralatan yang kami butuhkan di dunia olahraga. Jadi sejak 2012 kami sudah menghasilkan 3 produk penelitian dengan teman-teman di BRIN hidrodinamika ini. Sebetulnya BRIN ini sangat-sangat diperlukan untuk kemajuan keolahragaan nasional. Ke depan saya kira perlu ada kolaborasi yang lebih luas antara Fakultas Ilmu Keolahragaan, khususnya di UNES, BRIN, dan dunia olahraga di Indonesia. Ke depan tentu harapan kami, saya mungkin mewakili dunia olahraga Indonesia, ayo kita harus sama-sama terbuka. Gitu ya. Nah, teman-teman yang bergelut sebagai praktisi di keolahragaan nasional, saya kira perlu membuka diri untuk berkomunikasi dengan BRIN. Kebutuhan teknologinya apa sih, gitu ya, untuk memajukan olahraga Indonesia. Dan tentunya saya percaya BRIN akan mampu melayani kebutuhan teknologi yang diperlukan oleh
dunia olahraga di Indonesia. Proyek yang kami inisiasi dengan BRIN yaitu terkait dengan atlet renang. Mereka bisa saling kolaborasi di mana hal itu diinisiasi oleh kedua belah pihak. Tidak ada yang kita butuh ini. BRIN juga membutuhkan untuk ilmu itu diterapkan di masyarakat, begitu saya kira begitu. Kami sudah menginisiasi ke depan itu bahwa BRIN nanti akan menyampaikan informasi-informasi apa yang tersedia di BRIN dan apa yang bisa dibantu oleh BRIN, dan kami sebagai pengguna nantinya akan menyampaikan beberapa hal yang dibutuhkan. Apakah tidak hanya dari olahraga saja sih, mungkin dari fakultas-fakultas lain yang membutuhkan. Tapi khusus bagi kami, BRIN sangat membantu dalam kemajuan teknologi di keolahragaan. Hai pemirsa, masih semangat kan? Harus dong! Semakin dinikmati nontonnya, semakin asyik dan mudah-mudahan menambah wawasan dan keilmuan kita akan inovasi teknologi. Saya aja baru tahu loh, kalau kolam uji maneuvering dan ocean basin yang ada di laboratorium hidrodinamika itu bisa juga dijadikan fasilitas riset untuk olahraga seperti renang. Padahal aslinya kolam uji MOB itu untuk pengujian model kapal. Nah, yang bikin saya penasaran bagaimana proses awalnya seorang pelatih renang bisa menemukan metode latihan dengan menciptakan alat sensor renang. Artinya, ada sentuhan inovasi teknologi dalam meningkatkan performa atlet asuhannya. Apakah metode ini berhasil atau tidak? Yuk kita simak. Saya melihat atlet-atlet kami dari segi prestasi kurang membanggakan. Ya. Kami dari situ bisa melihat sesuatu, oh ini ada yang perlu diselidiki, perlu diteliti. Ya. Kami melihat penelitian saya yang pertama itu terkait dengan teknik hidrodinamika atlet selam itu. Kemudian kalau atlet itu renangnya, tekniknya itu bagus, maka akan menghasilkan daya dorong yang bagus juga. Harapannya dengan jangka waktu di tahun 2022 sampai 2024 dengan jangka waktu 2 tahun bisa mengimbangi dulu prestasi yang ada di provinsi lainnya. Positifnya mungkin lebih bisa mengeluarkan power itu mungkin dari segi power tangan dan kaki. Kalau untuk saya sendiri nilai positifnya karena sini indoor, jadi airnya terasa dingin, jadi bisa lebih melatih pernafasan biar tambah kuat dan lebih lama untuk nafasnya sendiri. Untuk yang saya rasakan itu setelah mengikuti dinamika ini, dari yang tekniknya yang sebelumnya salah, terus mencoba uji ini jadi semakin mengurangi kesalahannya. Mungkin dari posisi tangan yang biasanya siku kurang efektif ya, terus dengan dites ini jadi mengetahui kesalahannya di bagian mana, terus efisiennya bagaimana gitu. Dan juga setelah mencoba alat ini, kita bisa tahu bagaimana kesalahan kita dan kemudian kita bisa memperbaiki dari drill tersebut, drill tangan, kemudian drill kaki untuk bisa lebih bagus lagi. Metodologi kepelatihan yang menggunakan inovasi teknologi hidrodinamika BRIN sangat bagus dan perlu berkelanjutan. Maaf pemirsa, coba tebak. Apakah Anda tahu benda apa yang sedang saya pegang ini?
Benda mungil ini adalah hasil inovasi teknologi anak bangsa yang sangat bermanfaat buat Anda pemirsa. Khususnya bagi Anda yang bermukim di sekitar pantai atau bagi Anda yang mencari penghidupan dan usaha di kawasan pantai. Karena benda ini adalah karya inovasi tim periset dari Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai, BRIN. Bersama mitra akademisi dari ITS Surabaya, mengembangkan pemecah gelombang laut yang disebut BPPT-LOG dengan tujuan untuk melindungi kawasan pantai dari abrasi. Nah, sebelum kita kupas benda imut ini lebih dalam, kita simak dulu fasilitas apa aja yang ada di Laboratorium Dinamika Pantai BRIN yang ada di Sleman, Yogyakarta. Salah satu komponen dari bangunan pantai, pelindung pantai adalah batu pelindung seperti ini. Ini namanya tetrapod. Selain tetrapod juga banyak batu pelindung yang lain, misalnya dolos, kemudian akmon, ada lagi X-block dan sebagainya, di mana hampir semua batu pelindung ini adalah produk dari luar. Ya. Jadi kenapa kita tidak bisa membuat sendiri? Peneliti dari BRIN sudah menciptakan bentuk yang namanya BPPT-LOG seperti ini. BPPT-LOG ini adalah produk karya dari para peneliti di BRIN yang ini sangat membanggakan terutama ya. Karena apa? Karena produk ini memiliki keunggulan ya. Jadi yang semula kakinya 4 kalau kita lihat namanya tetrapod, kakinya 4, ini mempunyai kaki 6. Nah, kaki 6 ini mempunyai keunggulan karena dia akan semakin mudah interlocking ya, mudah mengikat. Mereka akan berpegangan saling satu sama lain akan berpegangan sehingga akan mampu menahan gelombang yang lebih tinggi. Bangunan pelindung pantai itu bisa berfungsi untuk mengurangi erosi. Kalau pelabuhan misalnya, pelabuhan gelombangnya besar, untuk mengurangi gelombang supaya kapal bisa bersandar ke pelabuhan, kita buat breakwater, dipasanglah untuk pertama kalinya BPPT-LOG di PLTU Sudimoro. Nah, sejak itulah mulai banyak yang percaya dan mulai berkembang beberapa pelabuhan di Indonesia, pelindung pantai di Indonesia seperti yang terakhir ini di Sanur, breakwater Sanur itu menggunakan BPPT-LOG. Saya kira perlu didukung lah pengembangan untuk produksi. Saat ini juga kita sedang menggunakan tahap kedua yang BPPT-LOG versi 2. Ini juga dalam proses pengembangan, harapannya nanti juga bisa digunakan dalam proyek-proyek pemerintah karena siapa lagi yang tidak kita akan menggunakan produk kita sendiri kalau tidak kita sendiri. Gimana pemirsa? Semakin dilihat, semakin seru kan? Nonton Indonesia Raya Jelajah Sains sangat mencerahkan dan mencerdaskan, khususnya bagi anak bangsa yang sedang menimba ilmu. Karena isi dari program ini sangat informatif dan edukatif. Nah, sebelum berpisah, saya akan menginformasikan satu inovasi teknologi yang tengah dikembangkan oleh peneliti bidang oseanografi, terapan, dan manajemen pesisir Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu desain hibrida tanggul vegetasi pantai untuk perlindungan tsunami. Apa sih perlindungan pantai dengan vegetasi itu? Sebentar, ini dia. Tsunami banyak memberikan dampak pada kehidupan manusia, pemukiman, dan infrastruktur. Namun pada saat yang sama, terdapat pula daerah zona pantai yang tidak sepenuhnya hancur. Hal ini disebabkan oleh adanya penghalang alami yang menerima dan diasumsikan menyerap ombak atau energi tsunami sehingga menjaga pantai yang ada di belakangnya. Tanaman yang tumbuh di pasir seperti pohon bakau atau mangrove terbukti efektif dalam membantu meredam gelombang tsunami untuk melindungi tepian pantai dan kawasan di sekitarnya dari kerusakan.
Untuk mencapai keberhasilan di level tinggi, tim riset dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN menggandeng mitra yang kompeten dan memiliki concern yang sama akan pentingnya menjaga kerusakan kawasan pantai yang diakibatkan oleh tsunami. Upaya mitigasi dari metodologi vegetasi mulai diaplikasikan dengan harapan bukan hanya pantai menjadi lebih hijau, namun juga aman dan nyaman untuk dihuni. Kita pertama kalau latar belakang karena di Indonesia memang banyak terjadi tsunami ya. Kalau di rata-rata secara statistik itu hampir 2,5 tahun sekali. Satu itu. Nah yang kedua bahwa kita melihat banyak kearifan lokal di beberapa tempat yang terjadi tsunami itu ternyata vegetasi cukup mempunyai peran dalam mengurangi gelombang tsunami seperti di Aceh, di Palu, kemudian di beberapa tempat yang lain. Sehingga kami para periset itu sangat tertarik gitu, bagaimana mengkombinasikan antara vegetasi pantai dengan infrastruktur yang ada selama ini. Kita mencoba mengintrodusir bahwa mangrove, waru, cemara udang, pandan laut itu mempunyai cukup peran jika ditata secara baik untuk kemudian melakukan mitigasi tsunami. Jadi ini salah satu yang menjadi dasar buat kita bagaimana ini pengen kita implementasi ke depan. Kami memiliki fasilitas di antaranya simulator tsunami. Kemudian kami juga memiliki 2 saluran gelombang 2 dimensi. Kesemua itu digunakan untuk mendukung riset di bidang dinamika pantai. Salah satu yang fasilitas kami yang tidak banyak dimiliki adalah fasilitas simulator tsunami. Sebagai kita ketahui, Indonesia adalah negara yang rawan tsunami, sehingga dengan adanya fasilitas simulator tsunami tersebut, para peneliti atau periset di bidang bencana mungkin bisa mengoptimalkan fasilitas simulator tsunami kami tersebut. Kemampuannya untuk menirukan berbagai time series pembangkitan tsunami itu menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh mesin-mesin atau pembangkit gelombang sejenis. Pemirsa, rangkaian inovasi teknologi yang disuguhkan oleh Laboratorium Hidrodinamika Surabaya dan Laboratorium Pantai dan Dinamika Pantai Yogyakarta menyadarkan saya bahwa fasilitas riset kemaritiman Indonesia sangat lengkap dan canggih kalau menurut saya. Jadi, bagi masyarakat luas yang ada kaitannya dengan semua fasilitas tersebut, silakan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai saran dan himbauan dari Koordinator Pengelola Kawasan. Smart People, laut bukan hanya sekedar keindahan, tapi juga sumber pendapatan. Di sana berlimpah ruah kekayaan, jadikan sebagai sumber kehidupan. Kejayaan maritim Nusantara bukan sekedar slogan, namun kedaulatan yang harus dipertahankan. Sampai bertemu lagi di minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Saya Andrea Paramesti, sampai jumpa. Kami, FIK UNES Mitra BRIN, siap memajukan keolahragaan nasional demi kebanggaan bangsa dan negara. Kami dari kawasan Sains Said Jauhar Sarjeni, Surabaya, siap mendukung kejayaan maritim Nusantara.